guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Strongest Leveling. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Agus Nahak 6399, katanya terima kasih. Sip, thank you ya Agus Nahak buat donasinya. Selanjutnya ada Anak Medan 8298, katanya semangat terus Min. Siap, thank you ya Anak Medan buat donasinya. Selanjutnya ada Anak Medan lagi, katanya Bang, kalau bisa jangan 30 menit, thanks. Tuh ya, mesti harusnya menit kan, cuma typo. Ini pas Mimin masih upload 2 video ya. Nah sekarang Mimin udah 3 video tuh, yang berarti 3 video 20 menit sama dengan 2 video 30 menit. Nah udah tuh, udah sama kan. Thank you ya Anak Medan buat donasinya. Selanjutnya ada Anak Medan lagi, yang ini nanya, Min, jam berapa lanjutannya? Itu sih udah lewat ya, karena itu pas ngebahas judul apa nih? Pas ngebahas judul, oh ini, ngebantai 3 dunia. Tapi udah lanjut terus kok. Thank you Anak Medan buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway 1 buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Ini ada yang aneh, kenapa pulau ini begitu sepi? Kemana perginya semua orang? Lalu Chao muncul. Berhentilah melihat, aku sudah membunuh semua orang dari klan Tiger Chao-mu. Kau, apakah kau Chao Fang? Ternyata kau diam-diam membunuh semua anggota klan Tiger Chao-ku. Jangan khawatir, karena sekarang adalah giliranmu. Semut di Ranah Wushun berani berbicara omong kosong. Bahkan jika raja ini terluka parah sekarang, kau nggak memenuhi syarat untuk bertarung dengan raja ini. Apa kau masih berpikir bahwa aku hanya seorang pemula di Ranah Wushun? Bukalah matamu dan lihat sekarang, berser tingkat ketiga. Buka. Apa? Void Martial Realm. Dalam hati si Tiger Chao ini, bagaimana bisa anak ini yang tadinya seorang Wushun biasa bisa berada di Void Martial Realm begitu cepat? Sekarang, apa kau masih berpikir bahwa aku nggak memenuhi syarat untuk bertarung denganmu? Chao Fang, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Apa masalahnya kalau kau mencapai Void Martial Realm? Bagi raja ini, kau masihlah seekor semut, dan raja ini bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Ingin menghancurkanku? Kau masih belum memenuhi syarat. Arai, aktifkan. Ini apa ini? Air macam apa ini? Dia mampu menjebak raja ini. Kau bukan hanya terjebak, tetapi kau juga akan mati. Tombak atau Var, mati. Kau nggak akan bisa membunuhku hanya dengan menggunakan ini, Tiger King Golden Body. Kita melihat nih, Chao Fang menyerang menggunakan tombak God Killernya atau pembunuh dewa. Tapi tombaknya nggak berhasil menusuknya nih. Apa? Gak tembus. Dan Chao Fang langsung dihempaskan. Tiger King Golden Body ini ditambah dengan basis kultivasi dari 100 Tribulation Realm bukanlah sesuatu yang bisa kau tembus di ranah Void Martial Realm. Sial, Tiger King Golden Body begitu kuat, serangan biasa nggak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Apakah aku hanya bisa menggunakan Yama Talisman untuk membunuhnya?
Ting, pengingat hangat, cooldown 1 bulan serangan God of War telah berakhir. Hah, akhirnya aku bisa menggunakan serangan God of War Strike. Itu tuh loh, yang cooldown, yang skill, yang abis dipakai harus nunggu sebulan baru bisa pakai lagi. Nah sekarang udah sebulan nih guys, jadi Cao Fang bisa pakai skillnya lagi. Dalam hati Cao Fang, serangan God of War ditambah dengan berserker tingkat ketiga dan setelan God of War ini seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh Tao Chao yang terluka parah. Hah, Cao Fang, kau nggak bisa menyakiti raja ini. Ketika raja ini menghancurkan area ini, kau akan mati. Cao Fang membalas, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku nggak bisa membunuhmu? Kemudian kau terima triku ini. Serangan God of War, mati. Hah, kau melakukan hal yang gak berguna. Bahkan kalau kau menyerang raja ini 100 kali, harusnya akan tetap sama. Cao Fang menyerangnya dan serangannya berhasil menusuknya nih. Hah, bagaimana mungkin? Kau hanyalah seorang Void Martial Realm. Bagaimana bisa kau menembus pertahananku? Pergilah ke neraka dan tanyakan di sana. Matilah untukku. Aku gak akan pernah melupakan ini. Dan akhirnya dia pun mati. Ting, selamat kepada host Cao Fang karena telah membunuh bos di ranah 100 Tribulation Realm, Tiger King Tao Chao, dan mendapatkan 70.000 poin roh, 70.000 kekuatan roh, dan 70 juta kemahiran keterampilan sihir. Terus ini pisau pemotong jiwa harimau, Tiger King Yuan Shen, jimat Tao Chao, dan fragmen katalog God of War. Selamat kepada host atas peningkatannya. Basis kultivasi saat ini adalah Void Martial Realm bintang 3. Seperti yang diharapkan dari bos, membunuhnya akan mendapatkan lebih banyak poin roh daripada membunuh lusinan Void Martial Realm. Ini langsung menaikkan levelku. Sangat hebat. Selanjutnya, aku harus pergi ke klan Pei Ming Hai untuk melihat Citong. Sekarang kita pergi nih di dalam gua. Seseorang datang. Tiger King Huang Qin. Ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang buruk. Tiger King Tao Chao telah terbunuh. Apa kau bilang Tao Chao mati? Apakah dia dibunuh oleh klan Pei Ming Hai? Tidak. Dia dibunuh oleh manusia yang bernama Cao Fang. Dia juga membunuh hampir semua anggota klan yang ada di Pulau Dragon Tiger. Bawahan ini bersembunyi dan berhasil melarikan diri. Ternyata Cao Fang yang melakukannya. Aku telah mendengar tentang dia. Cao Fang, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik karena sudah membantuku membunuh musuh bebuyutanku, yaitu Tao Chao. Tapi kau berani membunuh anggota klanku. Bahkan jika raja ini harus menangkapmu sampai ke ujung bumi, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Hah, hanya dengan menemukan kediaman Long Kun, penguasa Pei Ming, barulah aku bisa melihat Citong. Tapi Pei Ming Hai begitu besar untuk menemukan seorang Long Kun. Ini sama aja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Lalu tiba-tiba muncul nih bocah Cao Fang. Akhirnya aku menemukanmu. Kali ini kau nggak akan punya cara untuk melarikan diri lagi. Dia adalah Tiger King lainnya yang ditempatkan di Pulau Dragon Tiger, Tiger King Huang Qin. Tampaknya kekuatan orang ini bahkan lebih kuat daripada Tao Chao. Batas waktu untuk menemukan Citong sudah semakin dekat. Aku nggak boleh terjerat dengan orang ini. Aku harus menemukan cara untuk membunuhnya di sini sesegera mungkin. Hey, kau tahu kalau kau nggak dapat melarikan diri. Jadi apa kau akan menyerah untuk melawan? Kalau kau berlutut dan menghancurkan diri sendiri, raja ini bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh tubuh untukmu. Meninggalkan seluruh tubuhku. Kau terlalu banyak berpikir. Aku berhenti di sini agar lebih mudah untuk membunuhmu, bocah. Karena kau ingin mati, maka raja ini akan memenuhinya. Golden Tiger Blood. Mati. Hah, kekuatan darah. Aku juga memilikinya. Dragon Blood Domination. Mati. Dalam hati Cao Fang, lebih baik aku gunakan aja dia untuk menguji kekuatan tubuh Void Martial Realmku. Kita melihat nih, mereka berdua beradu serangan. Lalu kita melihat nih, tiba-tiba ada seorang Taois. Namanya nih Taois penyu nih, yang rambutnya putih. Nah, anak ini memiliki aura keluargaku, dan ini sangat murni. Aku nggak bisa membiarkan Tiger King Huang Qin membunuh anak ini. Kita melihat nih, mereka berdua beradu serangan, tapi mereka berdua nggak apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Serangan Golden Tiger Bloodku beneran diblokir oleh anak ini yang hanya berada di Void Martial Realm. Hehe, barusan itu hanya sebuah trik kecil dariku, dan serangan selanjutnya kau pasti akan mati. Dalam hati Cao Fang, tampaknya untuk saat ini aku masih gak bisa melawan 100 Tribulation Realm sendirian, dan aku harus membuat keputusan yang cepat untuk menggunakan Yama Talisman. Hah, kau ingin membunuhku? Hah, raja ini tadi hanya mencoba menguji kekuatanmu aja. Kalau aku benar-benar ingin membunuhmu, sebilau pisau aja udah cukup. Pergilah ke neraka, Golden Slash. Tapi tiba-tiba berhenti. Kita melihat nih, ternyata si Taois penyu maju dan menahan serangannya. Apa? Taois penyu? Dalam hati Cao Fang, Taois penyu? Aku nggak memiliki hubungan dengan dia. Kenapa dia menyelamatkanku? Klan Pei Ming Hai ku sudah memberi kalian Pulau Dragon Tiger, tetapi aku nggak memberi kalian Laut Pei Ming. Kau bertindak begitu arogan di wilayah kami. Apakah menurutmu klan Pei Ming Hai aku nggak ada? Hah? Taois penyu? Kau salah paham. Aku nggak bermaksud menimbulkan masalah bagi orang-orang Pei Ming. Manusia di belakangmu itu sudah membunuh Tiger King Tao Chao dari klanku. Selama dia diserahkan kepadaku, aku akan segera meninggalkan wilayah Laut Pei Ming.
Taois Penyu membalas, anak ini memiliki banyak asal-usul dengan keluargaku. Aku nggak akan menyerahkannya padamu. Pergilah dari sini. Sebelum aku marah, Taois Penyu, kalau aku nggak salah, kau ini hanya tiruan dan kau nggak bisa menghentikanku kalau tubuh aslimu nggak ada. Bagaimanapun, anak ini harus mati hari ini. Gak ada yang bisa menghentikanku. Dalam hati si Tiger King Quang Jin, anak ini bisa membunuh Tiger King Tao Chao. Hanya berada di ranah Void Realm, hanya berada di ranah Void Martial Realm. Bakatnya terlalu mengerikan. Kami telah membuat permusuhan dengannya, dan jika aku nggak menghancurkannya hari ini, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Gak ada yang bisa menghentikanmu. Kau sedang berdiri di atas tubuhku, dan kau berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Apakah karena aku udah terlalu lama gak bergerak dan itu membuatmu melupakan keagungan Pak Tua ini, ha? Kita melihat nih, tiba-tiba pulaunya bergerak, dan kita melihat ternyata pulaunya itu tuh kura-kura tuh, penyu. Jadi ada kakinya, ada kepalanya, ada tangannya. Dan pulaunya itu, tanahnya tuh cangkangnya. Apa? Ternyata pulau yang ada di bawah kakiku ini adalah tubuh asli dari Taois Penyu. Dan aku sedang berdiri di atas cangkangnya. Apa? Pulau kecil ini adalah tubuh aslimu? Dalam hati si Tiger King, aku sama sekali nggak bisa memperhatikan nafasnya. Sekarang, setelah kau tahu bahwa tubuh asliku ada di sini, kenapa kau nggak bergegas pergi, ha? Jangan paksa aku untuk membunuhmu. Baik. Cao Fang, kau beruntung. Taois Penyu hanya bisa melindungimu untuk sementara waktu, tetapi nggak selama sisa hidupmu. Saat kita bertemu lagi, itu akan menjadi hari kematianmu. Dalam hati si Tiger King, ada Taois Penyu yang melindunginya. Jadi hari ini aku hanya bisa membiarkan anak ini pergi. Saat kita bertemu di lain waktu nanti, nasibmu pasti akan sama dengan Tiger King Tao Chao. Terima kasih senior atas bantuan Anda. Junior berterima kasih. Dalam hati Cao Fang, meskipun aku nggak takut dengan Raja Macan Emas, ada baiknya menyelamatkan jimat roh Yama. Jika bukan karena aura kura-kura yang sangat murni padamu, orang tua ini nggak akan ikut campur aura kura-kura. Kita melihat nih, Cao Fang mengeluarkan nih aura kura-kuranya. Apakah senior berbicara tentang garis keturunan tiran? Iya, itu. Lelaki tua ini baru aja membantumu sekali, dan kau juga membantu orang tua ini. Bahkan kalau kau membalas budi, gimana? Anda butuh apa? Dalam hati Cao Fang, bukankah dia akan mencoba mengalahkan garis keturunanku? Berikan orang tua ini 10 tetes darahmu. Dalam hati Cao Fang, benar aja, gak ada makan siang gratis di dunia. Dan itulah yang dia lakukan untuk menyelamatkanku. Cao Fang berkata, 10 tetes esensi darah bukanlah jumlah yang kecil untuk generasi muda. Jika mengeluarkannya, aku khawatir vitalitas akan segera rusak parah. Aku tidak akan membiarkanmu menderita dengan sia-sia. Katakan padaku, apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Saya sangat tertarik dengan mantra penahan aura senior. Jika senior bisa menggunakan teknik ini, ditambah harta tingkat bumi sebagai gantinya, bahkan jika junior putus asa, dia akan memeras 10 tetes darah untuk senior. Dalam hati Cao Fang, ada sistem, bahkan jika darahnya diperas dan vitalitas rusak, aku bisa menukar harta dan mengembalikannya secara instan. Bocah, jangan terlalu serakah. Harta karun kelas peringkat bumi, lelaki tua ini gak memilikinya. Namun kalau kau memberi 10 tetes esensi darah, orang tua ini bisa mengajarimu teknik menahan nafas. Karena itu, junior hanya bisa mengeluarkan 2 tetes esensi darah. 1 tetes untuk membalas kebaikan senior karena menyelamatkan pengepungan, dan 1 tetes untuk menukar mantra. Lagi pula, jika senior nggak bergerak, junior pasti akan berurusan dengan Raja Macan Emas. Dalam hati Cao Fang, kau ingin teknik untuk menukar 10 tetes esensi darahku? Jangan mimpi. 4 tetes esensi darah ini untukmu. Ini adalah kulit kura-kura yang dilepaskan lelaki tua itu ketika dia melintasi alam 100 kesengsaraan tanpa hambatan di laut dunia bawah utara. Dalam hati si Taois Penyu, jimat roh di tangan anak ini berfluktuasi dengan energi yang murni. Jika dia nggak takut akan hal ini, lelaki tua ini pasti sudah mengambil esensi darahnya sendiri. Baiklah, junior masih memiliki permintaan. Apa bisa senior memberitahu lokasi Long Kun, penguasa Peiming? Apa yang kau tanyakan tentang itu? Long Kun adalah raja suci klanku. Bagaimana aku bisa memberitahumu keberadaannya? Tambahkan tetes darah. Sepakat. Ini adalah keberadaan dari teknik dan raja suci. Dalam hati si Taois Penyu, anak ini hanya berada di ranah void. Bahkan jika dia tahu keberadaan raja suci, dia nggak akan menimbulkan ancaman bagi raja suci ini. Ting, selamat kepada host mendapatkan rahasia pernafasan untuk kelembutan. Keberadaan raja suci Long Kun. Terima kasih senior. Ini adalah 5 tetes esensi darah. Itu hanya pertukaran yang setara. Nggak perlu berterima kasih. Karena itu, junior mengucapkan selamat tinggal. Dalam hati Cao Fang, aku nggak tahu apa yang ada dalam pikiran orang tua itu. Lebih baik pergi secepat mungkin. Bagaimana barang-barang lelaki tua ini bisa begitu mudah diambil? Jika aku ingat dengan benar, musuh orang tua itu, Viper, ada di arah itu. Ketika dia mencium bau kulit kura-kura, aku khawatir dia akan mengganggu anak itu. Pada saat itu, aku akan mencoba menyelamatkannya lagi, dan aku akan bisa mendapatkan beberapa tetes darah. Kita melihat nih, ini ada di...
Kemudian 3 hari, 3 hari kemudian, cangkang kura-kura benar-benar berguna. Dengan nafasnya, gak ada monster yang berani mendekatiku di sepanjang jalan. Terakhir kali, aku membunuh Raja Pedang dan Harimau bertanduk. Banyak hal pecah. Saatnya melihat panen. Nah, ini ada beberapa nih. Kita melihat nih. Yang pertama, ada ini itemnya Tiger Soul Chopping Blade. Great, artefak tingkat rendah. Yang kedua nih ada item Tiger King Yuanshen. Great, 100 Tribulation Surround. Yang ketiga nih ada item Remnant of the God of War Catalog. Great, unknown atau tidak diketahui. Yang selanjutnya nih ada item Sword Horn Battle Talisman. Great, God level. Fungsi menghancurkan jimat ini bisa memanggil Phantom Battle dengan setengah kekuatan dari Sword Horn Tiger King yang berlangsung selama 3 menit. Artefak tingkat rendah, nggak guna. Ada juga Raja Harimau Yuanshen yang telah diambil dan diserap oleh tombak pembunuh dewa. Adapun fragment katalog God of War ini, itu pasti ada hubungannya dengan katalog God of War. Masukkan ke katalog God of War dan coba. Nah, ini digabung nih, atau dimasukkan lah. Intinya itu. Ting, selamat kepada host Chow Fang karena telah memperbaiki katalog God of War dan mendapatkan sihir kelas atas Huang Chuan Nether Finger. Catatan, Anda harus berlatih di atas bumi untuk mencapai keberhasilan. Keterampilan sihir tingkat tinggi itu bagus, tetapi kondisi kultivasinya sedikit menyusahkan. Ada juga Tao Chow Talisman ini yang hanya bisa menambahkan sedikit waktu untuk menyelamatkan diri. Keuntungan terbesar dari perjalanan ini adalah cangkang penyu dari Taois penyu. Aura Taois penyu pada cangkang ini gak hanya dapat mengusir monster di dekatnya, tetapi juga membantuku memblokir pukulan dari Earth Vulnerable Realm. Tapi bagiku, efeknya tidaklah sama dengan Yama Talisman. Lalu tiba-tiba ada nih muncul sebuah ular. Aura yang sangat familiar. Tampaknya itu adalah aura dari bajingan Taois penyu. Bajingan ini, dia telah melukai raja ini dengan serius, sehingga raja ini harus tidur di sini selama bertahun-tahun sebelum mendapatkan kembali kekuatannya. Kebencian ini gak akan pernah hilang. Manusia, cepat berhenti untuk raja ini. Hah? Dalam hati Chow Fang, sungguh nafas yang kuat, bahkan gak lebih lemah dari Tiger King Huang Qin. Apa yang dia ingin lakukan kepadaku? Manusia, kau benar-benar memiliki aura Taois penyu padamu. Tampaknya, kau adalah orang Taois penyu. Tunggu, kau salah paham. Aku sebenarnya gak ada hubungannya dengan Taois penyu. Dalam hati Chow Fang, sial, aku ditipu oleh Taois penyu. Dia gak memberitahuku bahwa dia masih memiliki musuh di sini. Hei, manusia, apa kau masih ingin berbohong kepadaku? Aku bisa mencium aura Taois penyu di tubuhmu. Siapapun yang terkait dengan Taois penyu, raja ini akan membunuh mereka. Kita melihat nih, si ularnya menyerang menggunakan buntutnya. Tapi Chow Fang, ingin menyerangku. Turtle Shield. Dia memunculkan Turtle Shield, perisai turtle atau perisai penyu dari itu cangkang yang dia dapat tuh. Beraninya kau berbohong padaku. Taois penyu itu memberimu Turtle Shield dan hubunganmu dengannya jelas gak dangkal. Hari ini kau harus mati. Apa kau pikir aku takut padamu, Kalau kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Semut, raja ini akan menelanmu hidup-hidup. The Snake, Sun and Moon. Kita lihat nih, si ular menyerang menggunakan mulutnya kali ini. Ingin menelanku hidup-hidup? Kau nggak memenuhi syarat. Killing Fury, matilah. Dalam hati Chow Fang, aku telah mengumpulkan puluhan ribu aura membunuh sebelumnya. Lebih baik aku gunakan aja ular berbisa ini untuk mencoba kekuatannya. Kita melihat nih, Chow Fang mulai menyerang. Sekarang kita pergi nih ke istana Long Kun. Kita melihat nih, ternyata ada si Chitong. Kita melihat nih, ternyata Chitong ditahan di sini. Chow Fang, maukah kau datang kepadaku? Lalu tiba-tiba nih, fluktuasi energi yang sangat kuat. Seseorang sedang bertarung di kejauhan. Orang itu seharusnya adalah Raja Ular Iblis Viper, peringkat 6 di antara 10 Raja Iblis dari klan Pei Ming. Dan yang satunya tampaknya adalah manusia. Dalam hati Chitong, mungkinkah Chow Fang mencariku? Lalu muncul nih si Long Kun. Apakah kau sadar akan pertarungan itu? Dalam hati si Long Kun, gadis ini layak memiliki garis keturunan klan penyihir kuno. Dia memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat di tahap akhir Wushen. Jika warisan klan penyihir kuno bisa dibangunkan, patwa ini bisa menggunakannya untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Murid Chitong menghadap guru. Murid ini merasakan bahwa seorang pria kuat sedang bertarung di kejauhan dan aku ingin menontonnya. Kau akan menembus ke Trading Void Realm sekarang. Kau nggak boleh fokus pada hal lain dan kau nggak boleh terganggu oleh hal-hal ini. Pergi dan teruslah berlatih. Baik, murid ini tahu. Dalam hati Chitong, manusia itu, apakah itu Chow Fang? Dalam hati si Long Kun, tampaknya hanya dengan membiarkan Chow Fang membantu Chitong memenuhi keinginannya, dia benar-benar bisa tenang dan berlatih. Tetapi Chitong nggak bisa pergi dari sini. Patwa ini harus pergi ke sana secara pribadi. Kita melihat nih, Chow Fang masih bertarung dengan si ular. Teknikmu nggak bisa membunuh raja ini, tapi kau benar-benar membuat marah raja ini. Dan raja ini bersumpah untuk menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping hari ini. Tadi hanya makanan pembuka. Sekarang adalah main course-nya. Ini akan benar-benar membunuhmu. Dalam hati Chow Fang, energi pembunuhan masih belum cukup. Aku nggak
bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Aku hanya bisa menghancurkan jimat pertempuran pedang tanduk dan memanggil Raja Harimau Pedang Tanduk untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba muncul nih si Long Kun. Hah? Ini adalah Raja Suci Long Kun. Bawahan ini telah melihat Raja Suci. Long Kun berkata, teman kecil, kau mengalahkan Viper seperti ini dan kemampuanmu sebagian besar telah mereda. Kenapa kau tidak memberikan wajah kepadaku dan membiarkannya pergi? Gimana? Dalam hati si Long Kun, beberapa hari yang lalu, Cao Feng masih berada di Martial Realm. Aku gak menyangka bahwa setelah hanya beberapa hari, dia telah menembus ke Void Realm. Void Martial Realm ya. Sebelumnya tuh yang trading itu loh, trading Void Realm. Dan dia bisa bersaing dengan Viper di bawah kursiku. Sejak senior membuka mulutnya, junior secara alami nggak berani melampaui aturan. Dalam hati Cao Feng, sekarang aku menjual bantuan kepadanya dan aku akan membuat permintaan untuk bertemu Citong nanti. Bukankah dia harus menerimanya? Baiklah, kau di sini untuk Citong kan, senior? Junior ini akan meninggalkan pegunungan roh iblis dalam beberapa hari. Aku berjanji padanya hari itu. Jadi aku datang ke sini untuk melihatnya untuk terakhir kalinya. Baiklah, ikutlah bersamaku. Viper itu dipukuli seperti ini oleh Cao Feng. Sungguh sia-sia. Dan Raja Suci juga ada di sini. Sepertinya rencanaku gagal. Dan sekarang kita melihat nih, ada di Netherworld. Cao Feng diajak pergi ke sana. Si Long Kun berkata, tempat ini diubah oleh lelaki tua dengan harta rahasia. Disebut Netherworld dan ada banyak Nether Beast yang ditransformasikan dari Nether Chi. Teknik senior Long Kun luar biasa dan generasi muda ini mengaguminya. Dalam hati Cao Feng, tanpa diduga ada energi hantu di sini. Tampaknya tempat ini bisa memenuhi kondisi kultivasi jari hantu Huang Chuan. Long Kun berkata, Citong sedang berlatih di depanmu. Pergi dan temui dia. Orang tua ini nggak akan mengganggumu lagi. Citong, aku datang. Hah? Cao Feng, hah, sangat bagus. Aku nggak menyangka kau benar-benar datang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!